Baiklah, kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan di sini ada pertanyaan yang masuk 7 pertanyaan. Ada yang dari via Facebook dan ada dari via Instagram. Dan juga kami sudah buka via WhatsApp ya, via WhatsApp bagi yang mau bertanya. Kita bacakan dan kita jawab sebatas kemampuan kita. Pertama, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah virus corona merupakan taun? Terus bagaimana dengan hadis di setiap pintu masuk Madinah terdapat malaikat yang tidak dimasuki taun dan dajjal? Sedangkan di Madinah juga ada korban corona. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, ini memang ada khilaf dari ulama kita dalam menempatkan persoalan taun dan corona. Hadis-hadis tentang masalah wabah itu memang sangat banyak dan lebih khusus membahas persoalan taun, satu wabah yang begitu mematikan dan begitu membahayakan yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW atau di zaman-zaman setelah beliau, dan puncak-puncaknya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena disitulah wafat beberapa sahabat-sahabat yang mulia, yang taun Amwas yang dikenal. Dan khilaf dari ulama kita, ya, apakah setiap wabah itu dikatakan taun atau tidak, ya? Karena taun ini adalah satu wabah dan mematikan, namun di sisi lain ada kabar gembira dari Nabi SAW dalam banyak hadisnya yang menjelaskan bahwa taun adalah syahadah bagi umat ini. Beliau pernah ditanya tentang apakah syahid itu cuma mereka yang meninggal di medan peperangan. Dan kalau itu berarti sedikit di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mati syahid. Lalu beliau menerangkan, ya, bahwasanya ada syahid yang lain, ya, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa ada syahid yang lain selain yang meninggal fisabilillah di medan peperangan. Beliau menyebutkan di antaranya adalah orang yang ditimpa musibah dengan taun, mat'un, ya, dan orang yang mabutun, orang yang sakit perut, dan goriq, orang yang tenggelam, dan sahibul hadam, orang yang ditimpa bangunan yang runtuh dari atas. Dan yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah syahid fisabilillah yang meninggal. Ya, dan masih banyak lagi, dan Imam Suyuti rahimahullah punya buku khusus mengumpulkan beberapa jenis-jenis yang disebutkan syahid fisabilillah. Sebagian ulama kita ketika membahas tentang taun dalam hadis tersebut, dalam hadis-hadis yang lain yang membahas tentang keutamaan meninggal dalam keadaan taun yang dikatakan mati fisabilillah, walaupun ini syahidnya sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita adalah syahidul akhirah, artinya syahidnya syahid akhirat dan tidak termasuk syahid dunia dan akhirat. Adapun syahid dunia akhirat itu yang meninggal dikarenakan mati fisabilillah di medan jihad fisabilillah, yang mana tidak perlu dimandikan, ya, dan dia dikuburkan sebagaimana keadaannya. Adapun syahid akhirat pelaksanaannya sebagaimana biasanya, namun dia di akhirat kedudukannya sama dengan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Dan taun salah satu di antaranya. Cuma bagaimana mendudukkan taun ini? Kalau dilihat dari jenisnya memang berbeda, ya, jenis taun dengan corona yang kita dengarkan hari ini penjelasannya dari para ahli medis. Namun pertanyaan, apakah disebutkannya taun di zaman itu sebagai syahid? Karena itulah wabah yang dikenal di zaman tersebut. Dan seandainya hari ini
wabah-wabah ini pernah terjadi di zaman itu, apakah juga disebutkan bahwa dia adalah taun yang akan mendapatkan pahala syahid atau tidak? Sekali lagi sebagian ulama kita menganggap setiap wabah adalah taun. Ya, di antaranya disebutkan oleh Al-Fayyumi dalam Misbahul Munir, beliau isyaratkan ya bahwasanya setiap wabah adalah taun, ya. Dan taun adalah bagian dari wabah, dan setiap wabah yang tersebar lalu mematikan banyak orang, maka itu bisa dihukum dengan hukum taun yang akan mendapatkan pahala yang sama. Dan ini juga diisyaratkan oleh Khalil bin Ahmad tentang pembahasan masalah ini. Namun sebagian ulama kita membedakannya. Di antara alasan membedakan adalah seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Karena taun itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan di antara keutamaan Mekah dan Madinah. Dan Madinah secara khusus adalah Madinah tidak akan mungkin dimasuki oleh Dajjal. Ya, Dajjal dengan segala kepongahannya, kesombongannya, dia akan keliling dunia dan menyebarkan kekufurannya, dan begitu banyak orang yang akan mengganti keimanannya dengan kekufuran, tertipu oleh si pendusta besar Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah, malaikat-malaikat akan menjaga dua kota yang suci ini, tidak akan mungkin bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan dalam riwayat bahwa di antara hal yang tidak bisa dimasuki kota Madinah adalah penyakit taun. Ya. Dan hari ini kita dengarkan bahwa taun corona itu sudah menimpa, wabah ini sudah menimpa kalau tidak salah satu orang ya hingga hari ini, atau dua orang mungkin, wallahu alam, di kota Madinah. Yang sudah ada juga yang dikatakan positif terkena corona. Maka ini di antara alasan bahwa beda antara taun dengan corona. Dan juga di antara alasannya ya, karena di antara wabah yang banyak tersebar ya di zaman-zaman yang lalu seperti wabah kolera ya. Dan ini juga dulu sangat mematikan. Dan kolera ini biasanya terkait dengan penyakit perut. Dan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, jenis-jenis syahid ada disebutkan adalah al-mat'un, kemudian al-mabtun. Orang yang sakit perut termasuk juga syahid. Di situ ada pembedaan antara orang yang kena taun dengan yang kena sakit perut. Berarti ada pembedaan antara jenis taun dengan jenis wabah-wabah yang lain yang mungkin terkait dengan sakit perut. Ya. Maka ini di antara alasan ya sebagian ulama kita membedakan antara taun dengan wabah-wabah yang lain walaupun mematikan juga. Jadi pembahasannya di sini apakah illah disebutkannya, ya illah disebutkannya bahwa dia mati syahid karena wabah yang mematikan yang akan menimpa banyak orang dan sangat berat ya, penyakit tersebut, lalu dia menimpa banyak orang. Apakah itu yang disebut dengan taun ya semuanya dikatakan atau tidak ya? Ini yang pembahasannya ya, karena ya khilaf sekali lagi ulama kita. Sebagian mengatakan tidak ya, tidak disamakan, maka pahala syahid hanya bagi yang taun. Dan yang saat sekarang walaupun dia juga suatu penyakit, suatu wabah yang sangat mengkhawatirkan, tapi tidak bisa dikatakan mendapatkan pahala-pahala yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang derajat taun. Dan sebagian ulama kita menganggap sama saja ya. Tidak sedikit ya, perlu juga disampaikan ya, karena mungkin sebagian menyangka bahwa ulama sepakat untuk membedakan. Tidak. Banyak ulama-ulama besar juga hari ini menyamakannya ya. Syekh Syathri ya, Syekh Sulaiman Ruhaili juga ya, Syekh Khalid Muslih dan sebagian ulama-ulama kita ketika ditanya masalah ini dianggap bahwasanya ini bisa saja masuk kepada taun yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama besar kita, ya salah seorang dari anggota Ifta, Lajna Ifta di Saudi, Syekh Abdullah Al-Mutlaq, beliau jauh-jauh sebelum ini ketika ditanya tentang persoalan kanker, ya saratan,
Dan kita tahu waktu itu hingga sekarang ya, kanker termasuk penyakit yang tidak bisa, yang sulit disembuhkan ya, dan orang mungkin cuma hanya semacam menunda umur ya dengan beberapa jenis-jenis yang seperti kemo dan yang lainnya. Penyakit kanker yang begitu mematikan ini dan begitu berat bagi yang ditimpa penyakit tersebut, beliau mengatakan ya, semoga mereka yang meninggal dalam keadaan penyakit kanker dari kalangan kaum muslimin itu termasuk syahid fi sabilillah. Jadi ada khilaf dari ulama kita, dan kita tentu saja berharap ya rahmat Allah luas ya, walaupun sekali lagi ada perbedaan mendasar antara taun dengan wabah-wabah yang lain. Namun kalau kita lihat jika saja ilahnya adalah karena begitu beratnya penyakit tersebut dan dia mematikan dan menyebar kepada banyak orang dan sulit didapatkan obatnya, maka semoga mereka-mereka yang bersabar dengan penyakit-penyakit seperti itu, semoga mendapatkan pahala syahadah fi sabilillah. Wallahu ta'ala a'lam.